Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Semrani, mahasiswa dari Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun, kelas 6C dengan NIM 22330771. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing pada semester 6 ini. Berikut adalah videonya. Pertama, kunjungi website AWS, lalu masuk ke EC2, lalu kita klik launch instance untuk menambah instance baru. Ini dengan ketentuan untuk namanya 6C underscore name underscore ps. Lalu untuk Amazon mesin image-nya ini kita pilih Amazon Linux 2. Kemudian untuk keyboardnya kita pilih luas. Lalu untuk network settingnya ini kita centang untuk low HTTPS sama HTTP. Lalu untuk configure storage-nya ini default saja, lalu kita klik launch instance. Setelah itu instance berhasil dibuat, kita klik instance lagi, di refresh, dan untuk instance barunya sudah masuk. Untuk instance-nya ini sudah running, lalu kita konfigurasikan untuk security group-nya. Kita klik instance ID, lalu kita scroll masuk ke security, kemudian kita scroll lalu masuk ke security group. Untuk linknya ini bisa dipencet, lalu kita klik edit inbound rules, lalu kita tambahkan rules-nya. Kita tambahkan untuk rules-nya itu Aurora, MySQL Aurora. Untuk source-nya ini sama, lalu kita klik save rules. Ini untuk rules-nya, untuk infonya sudah berhasil ditambahkan. Setelah itu kita bisa login SSH dengan putih. Untuk itu kita klik di ininya dulu, terus klik instance ID untuk melihat IP publiknya. Kita copy, lalu kita search putih, kita masukkan hostname-nya, lalu kita tambahkan ini di SSH, lalu ke out, kredensial, lalu kita masukkan private key yang tadi sudah kita download, lalu kita klik open, accept, login as root. Untuk loginnya kita ulangi karena tadi masih ada kesalahan. Seharusnya kita login dengan C2 user. Nah, ini sudah berhasil login. Karena PHP 8.0 dan MariaDB 10.5 tidak tersedia di default, kita bisa melihat
apa saja yang sudah tersedia di Linux Extras dengan sudo amazon linux extras list. Setelah itu kita enable untuk PHP 8.0-nya dengan komen sudo amazon linux extras enable PHP 8.0. Setelah itu sesuai dengan instruksi, untuk kita bisa masukkan komen yang clean metadata. Setelah itu sesuai dengan instruksi yang kedua, bisa masukkan komen sudo yang install php min cli php min ido spasi php min. Setelah itu kita enable MariaDB 10.5 dengan komen sudo amazon linux extras enable MariaDB 10.5. Ini tanpa spasi. Setelah di enable, kita masukkan komen sesuai instruksi sudo yang clean metadata, lalu yang kedua sudo yang install MariaDB. Setelah ini sudah berhasil. Setelah itu kita start dan enable semua service yang telah diinstal dengan komen yang pertama sudo systemctl start MariaDB httpd. Untuk yang kedua sudo systemctl enable MariaDB httpd. Untuk komen yang ketiga systemctl status MariaDB httpd. Lihat statusnya apakah sudah running. Untuk
statusnya saat ini sudah running. Lalu setelah itu untuk secure konfigurasi MySQL-nya kita bisa matikan command sudo mysql underscore secure underscore installation. Untuk passwordnya kita masukkan root aja. Nah, ini untuk konfigurasinya sudah selesai. Setelah itu kita login ke MySQL sebagai root dengan command sudo mysql root ini passwordnya dimasukkan root. Nah, ini sudah berhasil masuk. Selanjutnya kita create user untuk semua network dengan create user root at the person identified by root. Ini sudah berhasil. Setelah itu kita berikan akses untuk semua user agar bisa akses untuk semua privilege-nya dengan grant all privilege on it to root at the person they with option. Kita coba. Sudah berhasil. Lalu agar semua privilege-nya terimplementasikan, kita bisa masukkan command flush privilege. Flush privilege. Ini sudah berhasil. Setelah berhasil, kita coba akses DB client. Saya menggunakan MySQL base. Lalu buat database dengan nama setelah itu kita bikin koneksi baru dengan nama luas saja. Lalu untuk hostname-nya ini kita ganti dengan IP public.
kita oke. Root, sesuatunya root. Continue. Setelah koneksi berhasil dibuat, lalu selanjutnya kita membuat skema database dengan klik ini. Untuk nama skemanya sesuai dengan ketentuan, yaitu db underscore nim 33077071. Lalu kita klik apply, finish. Untuk db-nya ini sudah masuk. Lalu selanjutnya kita klik tabelnya. Setelah itu, untuk tabelnya dengan nama sesuai ketentuan, yaitu tbl underscore karyawan. Untuk isiannya kita lihat terlebih dahulu di ketentuannya. Nih, untuk isinya yaitu ID, nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat. Masukkan terlebih dahulu. Untuk ID-nya ini kita set primary key dan local. Ini untuk tipe datanya integer dengan length 11. Lalu nama dengan tipe data varchar, untuk length-nya 50. Lalu jenis kelamin, jenis underscore kelamin, untuk tipe datanya ini enum. Ketentuannya itu perempuan dan laki-laki. Udah, kita enter. Lalu handphone, tipe datanya varchar dan length 15. Lalu yang terakhir alamat dengan tipe data varchar, length-nya 100. Untuk tabel karyawan dan isiannya ini sudah selesai. Lalu kita klik apply, finish. Ini sudah berhasil. Lalu kita kembali lagi ke bukti. Lalu karena ini masih di MariaDB, maka kita exit terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke direktori /var/www/tml. Beritanya kurang. CD. Setelah itu kita enter. Lalu kita buat direktori REST API-nya dengan ketentuan REST API underscore name. Dokumennya dir directory REST
API underscore nim udah 3307071, kita enter. Untuk perintahnya ini seharusnya kita menambahkan kita tambahkan sudo depannya, lalu kita enter. Nah, ini sudah berhasil dibuat. Lalu kita ls untuk memastikan kalau REST API-nya ini sudah masuk. Nah, setelah itu kita masuk ke direktori REST API-nya dengan command cd REST API REST API underscore nim 2330771. Bentar, ini sudah masuk. Lalu kita buat file koneksi.php dan API karyawan.php. Dokumennya nano koneksi.php. Isinya langsung saja. Nah, untuk hostname-nya localhost, database-nya kita pakai db underscore cloud nim db underscore cloud 22330771 dengan username dan password root. Kita simpan dengan shortcut Ctrl S. Yes. Nah, ini tidak bisa ngedit karena tadi di awal kita nggak pakai sudo. Lalu kita cancel saja, Ctrl X, no. Nah, lalu untuk command nano connect.php kita tambahkan sudo, masuk, kita master. Setelah itu kita masukkan isiannya yang sama seperti tadi. Kita save dengan shortcut Ctrl S. Ini sudah tersimpan. Lalu kita Ctrl X. Nah, setelah itu kita buat juga untuk file API min karyawan.php. Itu nano API strip karyawan.php. Enter. Langsung saja kita masukkan. Ini masih salah, sebentar. Setelah itu kita masukkan isian, langsung saja buat seperti ini untuk fungsi-fungsinya. Setelah itu kita save,
Ctrl S, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita tes di Postman sesuai dengan metode-metode yang sebelumnya. Oke, setelah itu kita buat collection seperti ini dengan request seperti ini. Lalu untuk perintah yang pertama, kita bisa insert data karyawannya menggunakan metode post. Kita masukkan URL-nya. Kita masukkan, astagfirullahaladzim, untuk namanya ini Hanum. Perempuan, kosong, masukkan random aja. Alamatnya Nawi. Coba kita send. Sebentar. Nah, untuk public ID-nya ini kita ganti dengan seperti yang ada di AWS. Nah, klik send. Wait. Linknya kita ganti seperti ini. Coba kita send ulang. Nah, ini untuk message-nya insert sukses. Lalu kita coba masukkan beberapa data. Untuk ID-nya kita ganti 2. Ini kita samakan coba. Nah, 3. Yes. Nah, setelah itu kita coba get data karyawan. Nah, untuk URL-nya kita masukkan. Coba kita send. Nah, untuk data yang sudah kita masukkan tadi sudah muncul. Setelah itu, nah untuk selanjutnya kita bisa get data karyawan by ID, kita masukkan URL-nya. Ini kita ganti dengan publiknya, kita klik. Nah, untuk ID-nya ini kita masukkan, coba kita masukkan 1. Nah, ini sudah benar untuk data yang ID-nya 1 itu dengan nama Hanum dengan detail seperti ini sudah benar. Lalu coba kita panggil data yang kedua. Kita ganti. Nah, ini sudah benar. Kita panggil data yang ketiga. Nice. Setelah itu kita coba untuk request yang update data karyawan dengan metode post. Lalu untuk seperti ini. Untuk public IP-nya kita ganti dengan ini. Nah, untuk data yang pertama kita coba untuk alamatnya kita ganti Madiun. Nah, untuk
message-nya ini sukses, dan kalau kita mencoba data yang kedua, kita coba update data karyawan yang kedua dengan isian seperti ini. Coba kita send. Nah, nice. Lalu coba kita lihat untuk datanya sudah terupdate itu di get data karyawan. Langsung saja kita send. Nah, untuk datanya sudah terupdate seperti ini. Setelah itu kita mencoba request untuk yang delete data karyawan. Untuk URL-nya kita paste saja. Untuk IP publiknya kita ganti dengan ini. Lalu ID-nya kita panggil ID yang kedua. Kita coba. Nah, sukses. Ke ID yang pertama sukses. Kita coba lihat untuk update-nya di get data karyawan mana data yang tersisa. Nah, untuk data yang tersisa hanya data yang ketiga dengan desain seperti ini. Nah, setelah praktik ini selesai, sangat disarankan untuk menghapus atau terminate EC2 instance yang sebelumnya dibuat atau yang sudah tidak dibutuhkan. Kita centang lalu action. Sorry. Untuk terminate kita centang lalu klik instance state, lalu klik terminate delete instance. Oh, nah untuk yang ini sudah di delete. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada video ujian akhir semester mata kuliah cloud computing ini. Semoga materi yang dijelaskan dapat bermanfaat dan menggambarkan pemahaman saya terhadap topik yang telah dipelajari selama 1 semester ini. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Oleh karena itu, saya memaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.